semuanya. Di video kali ini, aku ingin berbagi pengalaman aku cara mendapatkan SIM di Alberta, Kanada. Oke, langkah pertama adalah aku pergi ke kantor registrasi untuk mendapatkan SIM dan mereka meminta 2 dokumen identitas aku, yaitu COPR aku dan dokumen yang menunjukkan tempat tinggal aku di Edmonton, Alberta, Kanada. Karena aku tidak memiliki dokumen alamat tempat tinggal saat ini, mereka menyarankan agar aku mendaftar kartu kesehatan Alberta. Nantinya akan dikirimkan ke alamat HB aku dan aku dapat menggunakannya sebagai alamat resmi untuk mendaftar SIM. Kami mendaftarkannya di kantor registrasi Collingwood pada tanggal 21 April 2022 dan butuh waktu sekitar 1 minggu untuk kartu kesehatan Albertanya sudah diterima melalui pos. Oke, setelah itu kami pergi ke Perpustakaan Umum Edmonton untuk mendapatkan panduan dasar mengemudi. Dan saat itu diinfokan bahwa tidak ada di perpustakaan, tetapi dapat diakses melalui situs web di Perpustakaan Umum Edmonton. Mereka membutuhkan aku untuk mendapatkan dan mendaftarkan kartu Perpustakaan Umum Edmonton untuk bisa mengakses informasi ini, yang dimana itu sepenuhnya gratis. Oke. Aku hanya dimintain COPR aku dan alamat tinggal aku di Edmonton. Sekali lagi, ini hanya untuk mendapatkan kartu perpustakaan di Perpustakaan Umum Edmonton. Kemudian aku membaca dan belajar dari panduan, itu akan memungkinkan aku untuk lulus ujian. Namun akan lebih baiknya melakukan latihan terus dari soal-soal, karena beberapa pertanyaan-pertanyaan itu agak sedikit rumit ya. Nah, contoh untuk latihan-latihannya kalian bisa download ya di sini. Oke. Tahap pertama, aku ke registrasi Oliver dan mengajukan SIM pelajar atau di sini disebut juga GDL 7 dengan membayar tes pengetahuan sebesar 17 Kanadian dolar dengan membawa surat COPR, paspor asli, dan surat pos dari kesehatan Alberta karena mencantumkan alamat resmi tempat tinggal aku saat ini. Dalam tes pengetahuan ini, aku harus menjawab 30 pertanyaan. Dan kalian hanya bisa mendapatkan maksimal 5 pertanyaan yang salah atau kalian akan gagal. Dan tes pengetahuan ini tidak memiliki batas waktu, akan tetapi harus diselesaikan di hari yang sama. Oke, di sini aku jujur, aku gagal. Ya, karena aku menjawab 6 pertanyaan yang salah. Aku tidak dapat melakukan pengulangan tes pada hari yang sama jika gagal pertama kali, tapi aku dapat melakukannya pada hari berikutnya. 1 minggu kemudian, aku coba lagi dan alhamdulillah aku lulus. Padahal aku salah menjawab 3 pertanyaan. Salah satu tips yang aku sarankan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah dulu, karena nanti pertanyaan-pertanyaan yang sulit akan diulang di akhir. Itu sih, kita bisa skip. Dan ketika aku lulus, aku diberikan surat kelulusan, tetapi aku tidak dapat melanjutkan ke tahap berikutnya karena aku memiliki SIM A dari Indonesia dan mereka meminta SIM A aku diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah.
Kemudian aku langsung menghubungi Media Tama di Bekasi dengan membayar Rp75.000 untuk menerjemahkan SIM A aku. Dan kemudian aku kembali dengan membawa sertifikat kelulusan tes pengetahuan, SIM A asli, SIM A yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan penerjemah tersumpah, kemudian tes penglihatan, dan setelah membayar 29 Kanadian dolar akan diberikan selembar kertas sebagai SIM sementara yang berlaku selama 30 hari. Atau sampai SIM diterima dan kertas sebelumnya dihancurkan. Nah, untuk SIM pelajar ini atau GDL7 ada batasan seperti harus mengemudi dengan pengemudi yang memiliki SIM kelas 5, mengemudi tengah malam dilarang sampai jam 5 pagi, dan ada 8 poin diperbolehkan sebelum penangguhan SIM. Setelah itu, aku mengambil kelas mengemudi lanjutan di sekolah mengemudi Nobel selama 2 jam. Biayanya 70 Kanadian dolar per jam, dan aku mengambil minimal harus 2 jam. Oke, karena di Indonesia kita itu berkendara di sisi kiri jalan dan setirnya di sisi kanan. Nah, di Kanada itu kebalikannya. Oke, kita berkendara di sisi kanan, namun setirnya di sebelah kiri. Jadi dibutuhkan sedikit untuk membiasakan diri, jadi latihan itu sangat diperlukan. Oke. Setelah beberapa minggu, aku pergi ke registrasi Oliver untuk mendaftar tes mengemudi kelas 5 atau lanjutan. Dan aku membayar 143 Kanadian dolar. Dan tes mengemudi kelas lanjutan ini dibutuhkan waktu sekitar 45 menit. Aku gagal dalam ujian ini karena adanya pelanggaran hak jalan. Aku berada di tanda berhenti perempatan, yang dimana aku seharusnya mengejar mobil pertama karena itu adalah hak jalan aku. Namun karena aku ragu-ragu, jadinya aku membiarkan mobil lain pergi duluan di depan aku. Hal ini bisa menyebabkan berkurangnya poin dan gagal. Keesokan harinya, di hari Minggu, aku mencoba lagi nih tes mengemudi dasar di registrasi Strathcona dengan membayar sebesar 90,20 Kanadian dolar. Namun, aku gagal lagi. Karena aku tidak tahu daerah tempat tes itu berlangsung. Tes uji mengemudi dasar ini sekitar 25 hingga 30 menit. Dan akhirnya, 1 bulan kemudian aku mencoba ujian dasar lagi dengan membayar sebesar 96,42 Kanadian dolar di registrasi Oliver. Harga bervariasi di setiap registrasi. Namun, kalian dapat memesan tanggal dan waktu tes secara online di lokasi manapun. Namun, rute yang mereka ambil akan memiliki variasi. Jadi, latihan pasti membantu. Oke, aku berlatih dengan hobi aku terlebih dahulu, sehingga aku bisa membiasakan diri dengan daerah tersebut. Sebelum memulai, kami menguji lampu tanda kiri, tanda kanan, rem, wiper, dan ditanya apakah dalam keadaan darurat kita harus bagaimana, tekan hazard. Alhamdulillah, aku memiliki penguji yang sama dengan tes pertama. Dia mendiskusikan dengan aku poin-poin yang harus diperbaiki. Setelah kami menyelesaikan ujian,
dia menunjukkan hal-hal yang perlu aku perbaiki dan mengatakan bahwa aku lulus. Hore! Setelah aku lulus, aku membayar sebesar 93 Canadian dollar untuk mendapatkan SIM yang berlaku selama 5 tahun. Jadi, aku mendapatkan SIM sementara dulu yang berlaku selama 30 hari. Dan mengatakan bahwa aku akan menerima kartu SIM melalui pos. Oke, kesimpulannya, baik itu tes mengemudi dasar ataupun lanjutan, aku sangat menyarankan untuk terus berlatih sampai kalian memahami cara mengemudi di sini. Gagal sekali atau 2 kali itu normal lah ya. Jadi kalian akan belajar dari komentar penguji dan belajar untuk memperbaikinya. Dan kalian juga perlu memahami berbagai tanda rambu-rambu lalu lintas yang ada di Alberta. Karena kalian juga perlu mengetahui fitur-fitur mobil kalian. Karena penguji akan meminta kalian untuk menyalakan sinyal kanan, sinyal kiri, menginjak rem, menyalakan sebuah sinyal darurat. Kalian juga perlu memberikan perhatian khusus pada titik buta kalian saat berkendara untuk berpindah jalur. Pelajari parkir paralel, parkir menurun, parkir menanjak dengan atau tanpa trotoar, karena nanti akan ada tes paralel parkir dan salah satu, baik itu parkir menurun atau menanjak dengan atau tanpa trotoar. Jika kalian tidak memiliki mobil sendiri, petugas pendaftaran akan menyewakan kepada kalian untuk melakukan ujian mengemudi. Namun, perhatikan bahwa kalian mungkin tidak terbiasa dengan kontrol mobil. Ketika aku menanyakannya untuk harga sewa, mereka mengatakan harga sewanya sekitar 50 Canadian dollar. Oke, setelah aku memiliki SIM A, aku mencari mobil bekas. Oke, kami melihat posting untuk iklan mobil bekas di pasar Facebook, Kijiji, dan dealer mobil website. Kebetulan hobi aku tahu sedikit tentang mobil dan apa saja yang harus diwaspadai. Jika kalian tidak terbiasa, aku akan merekomendasikan meminta mekanik untuk memeriksa mobil sebelum membeli sesuatu. Kami menemukan daftar mobil yang kami sukai dan kami mengujinya pada hari berikutnya dan membelinya langsung. Kita harus mengisi salinan bill of sale untuk membeli mobil secara legal di Kanada. Ketika kita membeli mobil, plat nomor tidak termasuk dalam penjualan. Dan alhamdulillah penjualnya baik sekali. Mengantarkan mobil ke rumah dan Habi, aku mengantarnya kembali. Sebelum kita bisa mengendarai mobil di Kanada, kita membutuhkan asuransi mobil. Jadi kita pergi ke perusahaan asuransi Habi aku dan mendapatkan asuransi mobil. Mereka akan menanyakan bill of sale, riwayat mengemudi aku, dan SIM aku. Mereka juga menanyakan informasi perbankan aku. Untuk contoh format bill of sale atau tagihan penjualan di Alberta, kalian bisa unduh di sini. Oke. Sedikit terkejut dengan harga asuransi mobil di Kanada. Karena aku hanya memiliki beberapa bulan pengalaman mengemudi saat aku berada di Kanada. Oke, jadi
ketika kita mengasuransikan mobil kita atas nama kita berdua, kita harus membayar sebesar 420 Kanadian dolar per bulan. Dan kita akan dikenakan jumlah yang dikurangkan setelah 2 bulan. Dan kita dapat menundingkan kembali perjanjian tersebut. Namun, aku akan merekomendasikan kalian untuk survei dengan beberapa perusahaan asuransi yang berbeda untuk mendapatkan perbandingan harga. Setelah dokumen asuransi kita selesai, kita langsung pergi ke registrasi terdekat dengan membawa bill of sale, bukti asuransi mobil, dan mendaftarkan mobil kita. Staf akan menanyakan apakah kita mau mentransfer plat nomor yang ada atau ingin buat baru. Jika menginginkan plat nomor baru, kita harus membayar sebesar 100 Canadian dollar. Dan staf akan menyerahkannya kepada kita setelah pembayaran dilakukan di hari yang sama. Kedepannya, insya Allah aku akan tes mengemudi SIM kelas 5. Karena jika kalian memiliki SIM kelas 5, kalian bisa mendapatkan harga yang lebih baik untuk asuransi mobil kalian. Oke, cukup sekian. Terima kasih dan semoga kalian berhasil. See ya!